Selamat pagi, saya Aditya Sofyan. Kita nyanyikan dulu satu lagu. Yang ini buat kalian semua pagi ini. I'm waiting in line to get to where you are. Hope floats up high along the way. I forget Jakarta, all the friendly faces in disguise. This time I'm closing down this fairy tale, yeah. I put all my heart to get to where you are. Maybe it's time to move away. I forget Jakarta. All the empty promises will fall. This time I'm going to where this journey ends. But if you'll stay, then I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. So I travel the world to get to where you are. Strangers I met along the way. You forget Jakarta, leaving all the lunacy behind. This time give me back my sanity. Yeah, I'm still on my way to get to where you are. Try to forget the things I knew. We forget Jakarta. Promise that we'll never look behind. Tonight we're going to where this journey ends. But if you'll stay, then I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. pictures that you try to lose.
I follow you behind like ghosts do. And all the lies you try to keep, I fall behind to catch you even more. So if you'll stay, I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down, we should stay. I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. I forget Jakarta. Yeah. No, 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 no. Sofyan. Wow. Selamat pagi. Selamat pagi, The Tiger. Selamat pagi. Permisi, Mas Aditya. permisi. Selamat datang ke rumah saya, monggo. Silakan. Iya. Kurang ajar juga ternyata baru datang langsung. Silakan. Ini Mau di ya. mana? Mau di mana? Mana aja boleh ya sini deh. Mas. Padahal dia yang tamu loh ini. Memang Aduh. biasanya settingannya berjauhan. Emang gini. Oh, biar baik. memberikan rasa nyaman ke Mas Adit juga. Oh, iya iya. kan? Kesannya saya Oh. nggak suka manusia lain gitu. Enggak gitu. Bukan, Mas. Jangan tersinggung begitu nih, Oh, kebetulan apa-apa. emang settingan kamera aja ya. Oke. Bukan apa-apa Mas. Ini- Masalahnya kalau kita yang duduk di sebelah Mas Adit, takutnya ntar fansnya pada ngamuk. Oh, Iya. Kok aduh. bisa enak banget nih hostnya duduk sebelah Mas Adit gitu katanya. Ya ampun. Sama kita lebih khawatir kita nggak jadi kerja sih Mas Adit. Kayak nonton aja deh gitu. Ih, Baiklah. tapi selamat datang Iya. ya di Detik Pagi Mas Iya. Aditya Sofyan. Terima kasih sekali loh ini Benar. pagi-pagi yang nggak pagi-pagi banget juga sih sekarang ya. Udah Benar. agak siang. Iya, walaupun Mas Adit juga datang ke sini juga dalam rangka mempromosikan satu lagu dari lagunya Sore ya. Yoi. Tapi di pagi. Iya. Jadi aneh kan? Sore di pagi. Sore di pagi. Iya, Ah, sore di pagi. Jangan awas nanti kita pengen ke restoran ini. Saya juga dari kemarin udah kepikiran Tapi itu. terlalu pagi untuk Bener, itu. ini gara-gara ngomongin soundtrack film Sore, tapi kita pagi-pagi tunjang di kepala saya nih Mas Adit. bahaya. Duh, tapi udah bikin kita kesirep nih ya barusan sama Yes. Forget Jakarta. Terima kasih sekali karena satu, mungkin teman-teman juga abis nonton film Sore jadi inget lagi, kalau saya pribadi jadi balik lagi ke playlist saya gitu ya. Saya dengerin lagi, termasuk Forget Jakarta ini salah satu yang kalau buat saya paling berkesan. Yeah. Gak tahu kenapa, walaupun pertama kali denger saya nggak ngerti bahasa Inggris, masih kurang. Jadi kayak cuman ada perasaan kayak kok kayak ada love and hate relationship sama kota ini buat saya gitu. Walaupun nggak tahu deh bener apa enggak ya, ntar saya coba lihat lagi liriknya. Tapi Iya, benar. akhirnya ngedengerin langsung. Yap. Live Rasanya pagi memang hari ini. beda banget ya. Tapi udah nonton kalian filmnya? Udah. Udah dong. Dan tuh biasa buat aku pribadi, salah satu penunjang yang paling Dor. luar biasanya Iya. adalah soundtrack dari si film Sore. Iya. Karena hampir semuanya kan kita disajikan dengan sinematik yang sangat luar biasa. Betul. Ditambah lagu yang estetik, rasanya jadi ibaratnya tuh kayak, kok lu bisa ngaduk-ngaduk perasaan gue hanya dengan gue menonton film gitu. Iya. Kesel banget sih, ada. Tadi juga aku ngobrol di belakang. Gue tuh benci loh sama orang yang satu ini. Iya. Karena kok dia bisa menyanyikan segala sesuatu dari hatinya yang kena ke hati orang-orang yang dengerin. Oh, itu bukan maksud saya itu. Saya nyanyi untuk kepentingan saya sendiri. Mungkin kalau tadi kan kita sempat ngobrol kayak aku dari sisi pencipta ya udah kayaknya bikin lagu yang enak begini menurut perasaan aku gitu. Tapi kan aku tidak pernah bisa sampai ke kacamata pendengar buat mereka itu gimana, itu aku jadi nggak. Jadi dengar-dengar dari cerita-ceritanya aja gitu. Emang orang biasanya pada bilang apa sih kalau dengerin lagu-lagunya Mas Adit? Kalau sekarang sih sudah dalam tahap nostalgia, ya ke arah-arah umur gitu. Wah ini lagu waktu gue dulu Ya, itu satu. SMP, SMA, sekarang udah punya anak gitu. Tapi maksudnya ya
humbling juga bisa masih didengerin sepanjang masa gitu sih, lumayan sih Sepanjang nyenengin masa juga. sih. Iya, berbagai macam generasi ya. Iya, kayak sekarang mungkin abis ini ada generasi sore yang tahu Iya, dari iya, bisa iya. jadi. Iya, Gen Z Ngulik-ngulik. itu mungkin mengenal Mas Adit dari lagu-lagunya Sore sekarang ya. Iya. Tapi kalau aku pribadi, to be honest, Kamu gen apa Mas Aryo? aku millennials. Tapi back then, I was in Bandung. Aku jadi penyiar di Bandung waktu itu di Para Muda. Oh Dan iya. pada saat itu aku memutarkan lagu-lagunya Mas Adit. Mm-mm. Itu pertama-pertama awal aku jadi penyiar siaran malam. Of course lagu-lagunya harus lagu-lagu seperti lagu-lagunya Mas Adit. Dan aku Oke. memutarkan itu dan jadi kenangan tersendiri. Iya. Jadi setiap kali aku melangkah ke setiap radio sampai sekarang aku di Iya. Jakarta. Rasanya aku tuh bertumbuh besar bersama dirimu Mas. Itu jadi kayak Waduh. time capsule buat pendengar ya. Saya itu Iya, semua iya, selalu iya. bilang, oh kembali ke zaman, oh ya. Kita bikin konser bertemakan mesin waktu kali. Lucu juga sih kayaknya. Iya. Ini kita juga mungkin balik lagi ada orang yang pertama kali bisa jadi mendengar gara-gara film Sore dan kita sendiri langsung dihajar di scene awal Iya, banget. aku juga kaget tuh itu. Iya, Pas kayak nonton anjir. jedor Kayaknya gitu kan. terlalu awal ini. Satu terlalu awal udah bengong-bengong ya. Terus panjang juga ya diputerinnya. Panjang banget. Kayak hampir gitu. ini lagu hampir kelar ini. Waduh. jadi Hampir kelar. jadi nggak enak gua di bioskop pernah ada gini. Aduh. Jangan panjang-panjang amat lah diputerinnya. Nggak enak sama yang nonton gitu. Tapi itu menjadi pembuka yang sangat luar biasa. Iya. Dor banget. Mungkin bisa diceritain juga nih buat The Tickers. Kita kan nggak tahu ya prosesnya seperti apa gitu. Apakah emang ada ngobrol-ngobrol dulu? Iya. Ini kayaknya cocok nih taruh Iya. sini. Apa mungkin awalnya jangan-jangan lagu lain? Apa seperti apa sih waktu itu Atau Mas malah Adit? Mas Adit baca skenario ini juga kah? Oh enggak. Oh, enggak. Kalau baca aku minta ikut main dong. Oh, oh udah Kira-kira mengelunjak. kalau main nih, kira-kira nih Iya. kalau main ya, Iya. enaknya kemarin di posisi apa nih? Apa di posisi Dion Iya. Wiyoko? Apa jadi siapa di scene mana Gue gitu? pengen jadi pas Dion dia balik pas Jonathan ya. Jonathan. Pulang lagi ke Indonesia kan kamarnya dia lagi bersih-bersih. Gue pengen kayak jadi asisten. Dia kan utak-atik foto tuh. Oh, Iya, di situ mungkin tuh. asistennya. Gimana Mas John? Udah bagus belum fotonya? Oh, Ini tak benerin dulu sebentar. mana tahu kedengeran sama Yandi Lawrence ya? Ya, atau mungkin Mas ini tolong bersihin mesin kamar. Iya Mas siap gitu. Oh. Beliin rokok apa? Kan rokoknya banyak tuh. Iya, iya. Sampai iya. mati dia. Tapi kan hidupnya berubah. Iya. Oh iya dia pas itu dia udah demen olahraga Bye-bye ya. spoiler, bye-bye Oh iya, spoiler. bye-bye spoiler, benar, Bye-bye benar. ya nih pada lancar-lancar Spoiler ya? bener. Spoiler Iya, ya. Benar, udah benar. mendingan yang tadi lagi aja. Ya Jadi udah. bagaimana nih ceritanya nih awalnya? nih? Itu memang 2017 itu kan itu udah lumayan lama ya. Itu aku ada web seriesnya Sore ini dan di situ aku tahu udah flashback sekian tahun ya bahwa lagu itu ada di Forget Jakarta sama Guys ada di lagu itu. Aku nggak nonton web seriesnya. Aku cuman kayak mana nih bagian filmnya yang ada lagu gue gitu buat gue upload lah gitu istilahnya. Tapi aku nonton film Mas Yandi yang ada juga yang mengakhiri cinta dalam apa sih 3 episode something lah itu yang promosi mobil itu aku nonton. Yang Yandi Lawrence enggak dan itu bertahun-tahun ya. Aku belum pernah ketemu Mas Yandi dan tim. Dari 2017 belum pernah ketemu, baru kemarin pas sore main tuh aku baru ketemu. No way. Berarti selama Yes ini way. kontak-kontakannya? Berarti Yes. selama ini? Manajemen aku yang kontak Mas Yandi. Aku tuh udah ini kita kayak nggak ketemuan ya, nggak ketemuan sahabat pena ngobrol, Hah? Kayak sahabat pena Iya. ya? Nggak ketemuan. Akhirnya baru kemarin tanggal ada screening yang di akhir Juni itu yang sama aku sama teman-teman Bara Suara juga kita ada screening. Di situ aku baru ketemu Mas Yandi. Mas baru ketemu ya sekian puluh tahun ya lagu-laguku ada di karyamu. Terima kasih loh. Baru ketemu itu. Itu cuma dan untuk yang kedua Forget Jakarta memang direkam ulang. Mas Yandi dan tim minta untuk direkam ulang versi baru. Jadi kalau kalian nih harus nonton nggak tahu mungkin harus ada beberapa teman yang mau nonton dua kali mungkin 3 kali. Bisa disimak lagi bahwa Forget Jakarta itu kita rekaman ulang khusus buat film Sore kayak gitu. Wow. Ada perbedaankah dari version? Ada lebih subtle, lebih strings, mungkin secara sound juga lebih baik. Karena yang Forget Jakarta versi asli kan itu dulu aku rekaman sendiri di kamar. Hah? Rekaman sendiri di kamar dengan alat seadanya. Dan sekarang mungkin udah lebih proper juga. Aransemennya udah lebih subtle lah, lebih mature gitu. Ada string sessionnya kalau nggak salah. Gitu.
Berarti dulunya bedroom singer. Dulu Bedroom Singer, iya rekaman di Pas di Aussie apa? aku udah di Jakarta Oh, itu. udah pulang Kita ya? ngobrol sekitar tahun 2007 akhir 2008 itu semua album-album awal tuh direkam di kamar sendirian. Kenapa lagu ini muncul? Kenapa lagu ini lahir? Mungkin ada beberapa di antara Tikers juga yang anak Gen Z baru pertama kali denger terus penasaran. Ada apa ya? Aku mau menciptakan ada ya tinggal di Jakarta. Mungkin ada yang ditinggal beberapa teman pergi gitu. Ada beberapa entitiku yang dulu kebetulan kuliah di Australia walaupun bukan di Adelaide ya. Jadi mungkin itu ke bawah. Jadi ada Jakarta, ada dulu juga pernah ke Australia, ada teman-teman yang kebetulan pindah ke Australia juga waktu itu. Jadi ada kayak perubahan, datang dan pergi, kotanya tetap sama, cuman yang diaduk-aduk di dalam sini gitu. Gitu sih. Jadi dirimu gak mau ngaduk-aduk sendiri, diaduk-aduk lah semua pendengar dirimu ya? Iya, Iya. tanpa Oh, gitu. bermaksud ikut aduk-aduk masal itu waktu saya cuman Emang Aduh, masalah. lempar body paling enak emang ya. Yoi. Lo aja deh gitu nih lo rasain nih mamam. Tapi itu adalah era-era berarti Adelaide Sky juga lahir ya kalau nggak salah pada Adelaide Sky masa-masa itu sebelum atau ya sebelumnya Adelaide Sky ya? sebelum Forget Jakarta sih, tapi mereka jaraknya nggak begitu jauh. Periodenya kayaknya waktu Nggak itu jauh-jauh amat sih. mirip-mirip. Ini buat detikers yang mungkin kemarin baru berkenalan lewat Forget Jakarta, Gays gitu. Kita sangat menyarankan sebagai kaum yang usianya udah lebih sedikit Hey, sebutin aja jangan khawatir. Iya, uzur. bener-bener. Kita nggak ngomong uzur, kita lebih ke arah jompo ya. Dengarkanlah lagu-lagu juga pada era itu ya, nggak cuma Forget Jakarta, nggak cuma Gays, banyak yang bisa bikin tergays-gays gitu, terkicep-kicep lah Tergays-gays. pokoknya ya. Dan hari ini selain ada soundtrack yang kemarin, kayaknya juga ada memperkenalkan karya yang baru nih, Oh, Mas masa? Adit. Mm-mm. Iya, ada nih kayaknya nih. Iya, Pencerita kita apa tuh ya? berlanjut menuju tahun ini rencananya akan ada album baru lagi. Widih. Alhamdulillahirobbil Iya, alamin. album baru lalu tapi untuk mengantarkan ke album baru kita ada beberapa single 1, single 2 nanti sekalian albumnya dan kita sudah rilis single baru dari album yang baru. Redundant jadinya tapi nggak gitu. Susah-susah. Kalau ahli bahasa susah. Gila. Lu lihat dong Dia kata- yang mikirin. Ahli. bahasa di dalam lagu-lagunya juga kan dalam banget. Iya. Mungkin Mas Adit nanti mau bawain boleh kalau mau tuning gitarnya juga boleh. Bisa boleh banget. dicuning sekarang. Boleh nggak sambil apa-apa, nggak masalah. sambil ngobrol-ngobrol. Tapi Iya. sambil ngobrol gak apa-apa ya Mas Adit ya? Nggak apa-apa. Aman ya? Ini juga ada sesuatu yang baru aku temukan. Apa tuh? Biasanya misalnya kalau musisi mau perform kan begini ya, siap-siapin alat Iya. musik Iya. apa gitu, terus mungkin bawa peralatan tersendiri, bawa macam-macam. Ternyata yang harus standby buat seorang Aditya Sofyan adalah gunting kuku ya. Gunting kuku, ya. Ya. Gunting kuku adalah karena kita main gitar ini dekat dengan apa ya, ini namanya fret. Heeh. Jadi kalau ada kuku yang berlebihan gitu, dia mengganggu aja. Jadi antara senar sama fret keganggu lah. Oh. Mungkin teman-teman yang main piano juga sama sih kalau ada Iya, kuku kebayang. terlalu keletak-letek ya. Pantesan, padahal tadi saya ngelihatnya perasaan kukunya udah pendek-pendek gitu, kenapa masih panjang aja. Terus cepet banget tadi proses gunting kukunya kayak sambil ngobrol, ngelihat nggak ngelihat nih kayaknya berarti emang udah rutinitas banget ya. Gunting kuku tanpa melihat gitu. Mungkin juga nggak relate sama kita karena kita bukan pemusik ya. Bukan, terakhir Itu. main kecapi bukan yo? Enggak ya? Kecapi. Aku lebih kepada main hati ya. Aduh, aduh. Tanpa perlu ada kuku. Biasa juga suka dimain-mainin Main aja. kecapinya bisa sambil silat naik-naik atap. Jangan diseriusin Enggak, Mas dia Adi. bukan bibilung, Mas. Dia Jangan bukan diseriusin. bibilung. Dia Nah. nggak bisa tiba-tiba sambil melayang-layang gitu nggak Tapi bisa. emang terakhir pas saya nonton kecapi kenapa gue impress banget. Jadi si jagoannya itu kayak main kecapi tapi dari kecapinya bisa nyerang-nyerang penjahatnya gitu yo. Itu film Serem, apa ya? serem. Ada film kungfu itu pernah nonton juga Mas Adit? Nah, tapi kan itu kan kayak itu ada gitu kan ada jurus mabok apa-apa Iya, pasti bener. ada tuh yang jurus perguruan kecapi itu. Iya. Iya. Sambil habis berantem bisa nge-gigs. Nah dia. itu keren banget gak tuh? Abis berantem bisa nge-gigs. Atau tepatnya ngegig sambil Bro, gig berantem. jam 5 nih, ntar musuh gue belum Nanti mati. dulu, iya bener. Gue hadapi dulu nih permasalahan hidup gue. Asli keren banget. Nonton deh cari dia kayak tang gitu. Mungkin sekali-kali kita perlu kali ya mendengarkan lantunan lain dari seorang Aditya Sofyan. Misalnya tiba-tiba nyanyiin lagunya Yoko ya. Siapa yang bisa merubah jadi. hatimu? Wah, itu yang mana sih? Ih, di kandang Nah, hero. Wesing ya? Heroes. Di kan-
No, Andi Lau, The Kandar Heroes. Eh, Siapa yang Prapendekar membuat Raja kita Wali. La 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 la. Best, Nah. best. Itu si Bibi siapa sih? Lung, Bibi Lung. Bibi Long Iya. ya. Iya. Setua itu kita saudara-saudara. Makasih, diperjelas lagi. Iya. Cuman Itu, Bibilung yang bisa tiduran di atas tali. Itu zaman dulu Bibi Long kayaknya every boy's crush ya. Nah. Baru mau naksir bilang, gue. jangan dipanjangin. Jangan jangan. dipanjangin, nanti kita beresinnya repot Karena ya. gak Iya. cuma Forget Jakarta aja yang akhirnya kayak diproduksi ulang ya berarti iya. ya. Itu film Bibi Lung juga udah ada kali 5 remake-nya. Lebih, Oh ya? lebih. Dalam berbagai versi. Dan dengan berbagai pemeran yang kemudian pemerannya ini pasti ngehits banget. Tuh Ya salah dia. satunya yang angkatan kita adalah Andi Lau. Gitu. Bibi Lung. Kita mau nanya, Mas Didit Iya. berarti sekarang yang mau dibawain tuh lagu apa nih Mas? Lagu ini adalah lagu single baru dari album yang akan datang, judulnya Pencerita. Apa nih ngomongin apa? Pencerita itu kayak semacam ada, kalau di Google ada semacam mekanisme psikologis di mana kita kalau hidup sudah terlalu berat ada detachment emosional yang di mana kita diminta atau bisa melihat hidup kita seperti sebuah film. Jadi kan kita pelaku tuh biasanya tuh rungsing apa segala macam. Nah kita tuh diajak seperti menjadi observer aja. Coba lu zoom out, lihat aja hidup lu sebagai orang lain. Jadi lu bukan siapa-siapa di sini, cuman menonton kehidupan lu. Jadi ada observer point of view. Itu gunanya biar kita nggak terlalu rungsing dalam emosional apa segala macam. Jadi mungkin kita duduk aja lihat kehidupan kita tuh sebagai film. Mau lagi rungsing-rungsing, udah kita point of view-nya sebagai penonton ya. Ayo duduk di kursi, nonton aja kehidupan kita sebagai film. It's a bit of detachment kalau lo lagi lelah gitu ya. Saksikan ini sebagai sebuah film yang sedang berjalan. Tapi itu memang nggak bisa dilakukan terus-menerus ya. Tapi kadang-kadang aja we need to detach and to just observe everything sebagai kisah yang sedang berjalan. I mean, don't be too hard on everything mungkin gitu ya, walaupun tidak bisa dilakukan setiap saat gitu ya, but sometimes you need just to be an observer of your life gitu. Itu makanya ada di liriknya juga ya. Aku lupa sih persis kalimatnya seperti apa, tapi sempat sekelibat dengerin itu ya, kayak lo nonton aja. Kali ini Iya. lo bukan pemeran utamanya Iya, gitu ya. hidup lu tuh adalah film, lu nonton aja, lu nonton hidup lu sebagai sebuah film. Tapi emang ada satu buku yang pernah aku baca juga Mas. Jadi Iya. menyampaikan bahwa kalau kita lagi punya masalah, kadang-kadang tuh kita terlalu berkutik sama masalah kita sendiri. Tapi kalau kita tarik helikopter view, sebenarnya masalahnya itu sebenarnya tidak serumit itu kok. Kita masih bisa ngeliat lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan selain cuma itu doang gitu katanya. Nggak berada, we're not necessarily in the eye of the storm lah, mungkin Betul. melipir sedikit udah lihat aja memang badainya memang sedang ada. Tapi kita nggak perlu berada di tengah-tengahnya juga gitu. Dirimu bisa mengkategorikan dirimu sendiri sebagai seorang pemikir gak sih Mas? Karena dari setiap lagu-lagu dirimu kan kayaknya bercerita iya, tapi juga mengandung makna sekali. Yang kayaknya relate sama kita semuanya sebenarnya. Pemikir itu ya pasti maksudnya overthinker apa bukan ya pemikir tuh pasti ada yang gue pikirin ya, cuman iya pemikir juga sih. Karena nggak semua orang masuk mikir Mas. Kadang-kadang ada juga orang yang ya go with the flow aja. Oh, Jadi kayak otomatisnya ya kayaknya gue otomatis apa-apa dipikirin ya. Iya. Makanya mungkin bisa ketemu hal-hal yang kadang-kadang sebenarnya mungkin sehari-hari mungkin aku nggak ngelihat, tapi mungkin Mas Adit lihat. Iya. Mungkin Aryo bisa lihat, bisa capture. Mungkin karena itu juga kali ya. Mungkin itu nggak ngerepotin tahu. juga ya, karena apa-apa dipikirin ya. Nggak tahu selama ini merasa cukup repot apa biasa aja? Gue apa? nggak pernah merasa menjadi I've been pemikir all my life kan apa-apa bener-bener. Tapi gue belum pernah berada di orang yang kayak yang go with the flow aja tuh kayaknya belum Nggak, pernah. bukan Jadi tipe nggak itu tahu. kan? Jadi nggak tahu. Mungkin it sounds nice. It's Sounds exhausting di nice. sini tuh melelahkannya capek. Capek ya? Kamu Rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi mungkin dirimu enak ya gitu go with the flow. Enggak juga. Karena mereka kadang-kadang suka saking gak mikirnya jadi sering aja kesandung mulu. Kejeblos ya kan? di Kejeblos tempatnya, mulu. Bener. terlambat Iya. gitu, Nah, toto mungkin udah berantakan. Saking pemikirnya Dev. Makanya ngeluarin albumnya juga lama-lama. Ini denger-dengar juga lagu yang satu ini bakal masuk ke dalam album. Lagu ini bakal masuk ke dalam album ya, album baru nanti. Apakah udah ada kira-kira kekeran-kekerannya album ini akan lahir berapa lama dari sekarang? Maunya sih atau- dalam beberapa bulan, maunya sih dalam tahun ini. By the way ini tahun ini udah setengah ya. Iya. Udah. Anjir. It's Kaget loh. agak cepet ya. Bener. Agak cepet ya. Lo kayak nyender-nyender dikit, ih 6 lewat bulan lagi sebulan. tahun depan loh. Asli.
Bener, 2000 berapa? 26 ya? 2026 bentar lagi. Iya serem juga sih. Tapi gue jadi penasaran deh. Nih barangkali ntar udah mau keburu nyanyi ya. Kan tadi kita ngomongin soal detach gitu. Lo sendiri bisa melakukan itu kah? Atau mungkin kadang-kadang atau... Sangat kadang-kadang. I wish I could do it all the time. Tapi ya itu tadi mungkin defaultnya emang pemikir gitu ya. Jadi kayak begitu gua mencoba observer gitu ya langsung ditarik mau kemana Anda sini. Apa tuh yang biasanya lo lakukan untuk bisa kayak... Oke, kayak gue perlu mundur. Sama yang gue lakukan adalah seperti Jonathan ngopi dan ngerokok. Walaupun itu nggak terlalu. Metodenya ya. Tapi idem sih. It's Dirimu- just ya bagi menggeliat kesehatan nggak apa-apa. Tapi saya mohon maaf aja. Saya belum dulu. Iya, saya belum, mungkin nanti iya. akan. Kalau Siapa ada- tahu ketemu sore. Kalau ada penggantinya boleh. Cuman itu masih meditasi buat kepala soalnya. Meditasi bapak-bapak ya. Masih Meditasi bapak-bapak. pegangan utama lah ya. Tapi Iya. sambil traveling kah? Sambil menikmati pemandangan? Enggak juga? Enggak juga. Aku berada di ya udah di mana di sini aja sebetulnya. Oh. Karena apa ya? Kayak orang aku ada teman-temannya, aduh suka healing, main kemana apa segala macam ya, mau ke nature apa segala macam. Tapi kalau di inside lu nggak baik-baik aja ya sama juga ya. Berarti lu membawa kerungsingan ini ke alam ya sama juga ya. Dan makanya kalau gue sendiri I don't really need to go anywhere ya. If you wanna fix just fix here dulu, and then you can go traveling or whatever gitu sih. Iya, setuju lagi. Kalau karena aku ayo ke Bali dulu, nanti di Bali juga pusing juga, pengong, udah dicanggu segala macam. Begitu saatnya, ayo balik lagi ke Jakarta, tambah depresi lagi gitu. keluar kali. duit lagi. Nah itu juga ya udah. Karena kalau buat aku pribadi ya Dav ya, bisa banget di momen kalau mau healing aku, jam 12 malam nyetir di Jalan Sudirman yang mulai agak sepi sambil dengerin lagu-lagu dari Aditya Sofyan. Oke. That is my part of healing. Enak tahu. Gue nggak suka Mungkin nyetir. nggak sih. relate nggak? Ada relate, ada karena- teman-teman yang suka nyetir emang. Iya kan? Sama Iya. satu lagi Mas Adit. Dia kalau lagi mau healing kayaknya sambil rebahan mandangin plafon. Bener. Abis dia Mirip. mandangin plafon. Gua mandangin tembok. Iya kan? There's something in it. Just like itu gini sebat kopi tembok. Tembok kan? Cocok nih. Because it's tembok itu kayak apa kita sudah di hidup itu punya ini makna, ini ceritanya, ini banyak label-label kan. Ini artinya ini. Tembok itu tuh kosong. Udah neutral aja. Kagak ada artinya karena lu kasih arti ke segala macam hal tambah berat lu. Udah kopi, rokok, putih atau hijau ya tembok lu Tergantung warnanya cat apa. tembok Itu masing-masing. flat aja. Itu kayak menutralisi udah kagak ada artinya lu just itu istirahat di sini kalau aku sih. Break ya. Cocok Break. gue sama Mas Cocok. Adit. Cocok. Dia mandangin plafon, ntar dia foto, terus ntar dia lagu apa, lagu Mas Adit gitu. Oke. Oh ini tandanya dia lagi ini nih, lagi healing gitu. Bedanya emang cuman aku nggak bisa nyanyi aja, nggak bisa bikin lagu, tapi aku bisa menjadi penikmat lagu-lagunya dari Mas Adit. Oke, Bisa. mantap. Kita juga pengen nih, ini udah boleh nyanyi lagi apa belum Mas Pak? Adit sudah aman? Kita Sudah pengen ini banget lagu nih baru jadi sejujurnya. saya coba dia belum jam terbangnya belum begitu banyak jadi kita I'll Apa try ini? my best. Ya, ini landasan terbang emang tempat-tempat ini nih. I'll try my best. Ya, Tapi cerita ini sudah bisa didengarkan di beberapa udah dia platform kan? kita udah rilis 7 bulan. Bulan lalu kita udah rilis. Oke. Udah Iya. terbit ya lagunya ya. Sudah terbit. Jadi ini adalah siap. live versionnya dari pencerita. Pencerita. Iya. Please welcome Oke. Aditya Dia Sofyan. Sofyan. Menerawang hujan melupakan arti mengosongkan pikir semu temukan jalanmu
Mungkin perlu waktu, badai datang untuk semua. Saksikan hidupmu bagai kisah layar kaca. Kau bukan pemainnya, persilakan dirimu duduk di kursi pemirsa. Kau bukan pemerannya, kita semua pencerita mencari makna-makna. Bukankah begitu kawan? Rasakan nafasmu, mungkin kau terlupa, tersandera mimpi-mimpi. Kenali dirimu, mungkin telah berjarak, terhanyut terlalu dalam. Saksikan hidupmu bagai kisah layar kaca. Kau bukan pemainnya, persilakan dirimu duduk di kursi pemirsa. Kau bukan pemerannya, kita semua pencerita mencari makna-makna. Bukankah begitu kawan? Saksikan hidupmu bagai kisah layar kaca. Kau bukan pemainnya, persilakan dirimu duduk di kursi pemirsa. Kau bukan pemerannya, persilakan dirimu duduk di kursi pemirsa. Kau bukan pemainnya, persilakan dirimu duduk di kursi pemirsa. Kau bukan pemerannya, kita adalah pencerita pencari makna-makna. Bukankah begitu kawan? Thank you. Mas Adit, oh my god. Iya, lebih bisa dinikmati kalau umurnya udah deket-deket 50 gitu. Tapi terlalu seperti Mas Iwan Fals gitu menyanyikan kehidupan. Ada masanya gitu. Ada fase kita nyanyiin cinta segala macam ya. But then if you get older, you get to look at your life as a life gitu instead of. Ya perlu sedikit waktu untuk dicerna lagu tadi. Coba didengarkan sambil dengerin Forget Jakarta atau Case. Mas, Ya. punten banget. Ini gara-gara ngomong begitu aku jadi kepikiran. Kalau dirasa-rasa gitu ya, Aditya Sofyan yang hari ini sama Aditya Sofyan katakanlah yang waktu menulis Forget Jakarta, menulis Adelaide Sky dan lain sebagainya. Apa sih yang dirimu rasa satu hal yang mungkin berubah dari Aditya pada hari itu dan satu hal yang masih tetap Oke. sama dengan hari itu? Aku merasa lebih gini, aku merasa lebih melek, lebih aware, lebih sadar karena banyak waktuku di umur mungkin 30-an sampai 40-an, mungkin dari 20 sampai 40 itu aku merasa hidup di autopilot aja sih.
It's an autopilot mode. You know how society asks you to do. Ya udah lu sekolah aja, lu kerja aja segala macamnya. Berpasangan nikah apa segala, and then we do it like a robot gitu. Makanya aku pikir aku hidup di umur 20 sampai 40-an tuh ya autopilot aja disuruh. Tapi begitu ada kejadian-kejadian yang bikin lu mikir, bangun, melek, I disengage my autopilot and start to see. Bisa melihat, bisa mikir, bisa mengukur. Lalu dari sini ke depan mau kayak apa, lebih melek ya, jangan autopilot lagi gitu sih sebetulnya. Oke, kayaknya aku tahu deh sekarang apa yang bikin kita banyak relate sama Mas Adit. Karena yang aku rasakan sendiri kayak tadi Mas Adit nyanyi gitu ya. Ini tuh kayak proses aku bertumbuh. Aku ingat betul zaman yang pertama kali aku siaran, aku ngeplay lagu-lagunya Mas Adit gitu ya. Aku nggak tahu orangnya yang mana, aku nggak tahu dia siapa. Yang aku tahu dia ada di Australia pada saat itu gitu ya. Punya lagu yang kayaknya cukup dilempar, dia juga nggak peduli lagunya ngehits atau enggak, tapi ternyata jalan cukup panjang gitu. Dan tadi ketika diceritain dari 20-40 autopilot, itu actually relate banget sama kita semuanya, karena kita tuh lagi ada di momen itu, kita lagi ada di fase itu, dan terus bertumbuh sama Mas Adit sampai dengan lagu pencerita ini gitu. Rasanya tuh kayak diajakin, yaudah kita jalan bareng, ada yang Sama-sama mengayomi pakai ya. lagu-lagunya dari Mas Adit. Itu yang buat aku berkesan banget sih dari Mas Adit. Mantap. Ih, Iya. Wah, Lama-lama jadi guru spiritual gue. capek tiba-tiba ada sekte Aditya Sofyan. Kumbaya. kata main kecapean dulu kita My ntar. children. Agak cocok sih. Ada lilin-lilin. Iya. Agak cocok juga sih. Bisa nih kita Pakai setting di jubah-jubah sini ya. putih gitu ya. Benar. Di geruduk itu. Itu yang Iya. di gunung apa kemarin, Pi? Kan di ada gunung ya. apa? Di Gunung Lawu ya ada Lawu, ya. iya. Lihat putar. Nah, 20 tahun lagi saya ada di situ nanti. Waduh, naik laut ntar ketemu nih. Cuman kita. gaun putih bawa gitar gue tapi. Tapi tetap nyanyi. Iya tetap kali aja. Kita kan Coba mulai dari ya. soundbed dulu ya, cobain soundbed. Iya. Karena lagi zaman di Jakarta soundbed, mungkin Mas Adit bisa Apa itu cobain. soundbed? Soundbed Mas, jadi kita bener-bener di atas kolam renang gitu, kita selonjoran doang santai, terus gitu ada yang mainin musiknya doang, jadi kita relax banget. Oh ada itu live music. Live. Tapi itu Oh. biasanya orang luar gitu yang mainin si bowl itu loh, singing bowl. Kayak kudu ke villa ke Bali ya kayaknya enggak ya? Di Jakarta lagi zaman sekarang. ada aja ya. Ada dong. Ada aja. Lagi hits banget sekarang. Gig sambil olahraga. Soundbed. Soundbed. It's Gig like a sambil- therapy thing, no? Therapy Iya, thing, iya, iya, relaksasi kayaknya gitu dan lain sebagainya. Satu kolam berapa orang? Mas, gini Mas, kebetulan kita nggak Tergantung. punya produknya, jadi kita nggak akan jualan. Enggak, tergantung di kolam mana dulu. Kalau Bener dia juga. emang bak doang ya cuman perorangan Bener. gitu. Tergantung kapasitas. Oh you Mas. can create yourself. We can create Iya. Yes. Benar. Yang pasti bukan di empang ya, karena takutnya Iya. orang nggak nyaman tidurannya gitu. Emang kurang kusuk sih kalau tiba-tiba ada lele kan atau Jadi gimana. bisnis healing menjual sekarang ya. Bisnisnya menjual. Iya, Bahkan saya lagu catat Mas Adit. sebentar. Mana tadi? Mbak mungkin bisa diaturin abis ini Hmm. healing nyanyi. Iya. Benar. Lumayan buat cuan ya. Lumayan yoi. Iya. Mas Adit terima Udah kasih deh. banyak Terima kasih, udah mau Mbak. main-main kesini Mas Makasih Adit. ya, makasih Terima kasih. banget. Ya Iya. ampun. Tapi dengan gayanya Mas Adit yang seperti ini yang Iya. sangat chill, slow dan lain sebagainya, kita mau menantang Mas Adit untuk lebih ceria lagi Mas Adit. Oh, udah ada. Oh, TikTok. Oh, Mas pada Adit nanyain jangan apa, sedih. pada nanyain Kita apa? hari Tunggu, ini tunggu. pertama kali kita live TikTok. Dan salah satu mereka Pertama kali live TikTok. Yes, jadi kita Gua pernah live TikTok TikTok. mulu kagak tahu mau ngapain. Like, I don't know what to do. Nyanyi Mas. I'm too Orang-orang old sih for this. biasa But- pada diam-diam aja sih. Iya, Tunggu gue ya. sadar ini perlu untuk Bener. Coba ya. cuman nggak pernah tahu TikTok udah nyala gue kudu ngapain. Nggak ngerti juga. Mungkin untuk Waduh, Mas ngobrol Adit. atau Waduh. buka sesi terapi karena Mas Adit pasti bisa ngebantu orang untuk menyelesaikan masalahnya. sih. Waduh. Ya toh selesai belum tentu, minimal ada nemenin mah Ya. bisa Ini lah mah ya. rasanya kayak dipeluk tuh nggak? Oh, Kayak dipuk-puk kalau kata anak zaman now. Bisa. Hmm. Ini ada yang teriak, Mas Adit. Ya si John. Heeh. Ini ada dari akunnya sangat luar biasa ya. Cina tapi tatoan. Waduh Mas Adit katanya gitu. Cina tapi tatoan itu nama Iya. akunnya. Iya, nama akunnya Cina tapi tatoan ya. Ada Barusan Big Mix. agak-agak khawatir kayak. Ada, second account wah ya. ada Dita Sofian gitu katanya. Ya anyway. Iya banyak loh ini pada manggil-manggil. Tapi semua pada manggil-manggil Mas Adit. Mas Ya. Adit. Waduh Mas Adit gitu. Ya. Adik-adik. Nggak. Habis pada ngelengking soalnya kan. Bener, kita bukan Patinosidin ya, jadi kita nggak perlu ke arah sana. Enggak. Aduh. Nggak Tapi ngerti kita- mereka siapa. nggak Fatih ngerti Rosidik. lagi, Wah, bener juga. Berulang kali mengungkapkan umur sesungguhnya saudara-saudara. Tapi Anda terlihat muda loh untuk orang yang tahu Pak Tino Sidin. Nice kan? You look young. Yeah. I know For right? someone who knows Pak Tino Sidin, I'm like,
Thank you. You don't look that old. Aku tuh lebih ke wawasan yang luas. Abis ini ya selain ada sound healing, kita Ya. buka praktek juga estetika. Ah, Mungkin bener. melewati lagu Bener. biar tetap awet muda, ceria gitu ya. Semua bisa diatur di sini. Lama-lama kita buka bisnis ya. 3 pernyataan Davi tadi menegaskan kalau Davi gak tahu Patino Sidin ya. Terima kasih Davi. Enggak. Tadi dia gak tahu. Ya. Agak beda angkatan Agak di-skip kebetulan. langsung. Udahlah, nggak apa-apa ya. Mas, Itu Bapak Patino Sidin itu mungkin Bapak toxic positivity pertama ya. Astagfirullahaladzim, bener lagi. Apa-apa dibilang bagus sambil pelepotan gua nonton di rumah masih kecil juga. Itu mah jelek. Iya bagus. Anjir. Jelek itu Patino. Nanti gue cari Bener. deh ya. Wak. Ya gunung 2 ya bagus. Wah, itu mungkin cikal bakal positif. Apa tadi? toxic Toxic positivity. positivity. Iya, itu. Iya benar, aku If you setuju think banget. about it ya. Padahal kalau di zaman sekarang kita ngeliat kayak gituan kayak enggak lagi, kalau jelek bilang aja jelek. Itu beda banget sama Simon Cowell ya. Bener. Oh. Ih, setuju. Perbandingan Patino Sidin sama Simon Cowell. Ntar Bener. coba gue cari ya. Bener. Tenang, Iya, iya. tenang. Thank Ntar you ya, aku Mas. cari. Bukan gue yang mulai yo. Di Iya. momen ini aku boleh sebelah Mas Adit aja gak? Kayaknya lebih ke Safia tuh seumuran gitu. Jangan yo. Ada yang banyak yang tinggal teman-teman karena diskusi kita banyak mereka nggak ngerti. Ya. Nice kan, gak apa-apa, tapi Gak menjadi apa-apa. wawasan. Karena sekali lagi tidak harus umur-umur tua, tapi wawasan perlu untuk luas. Gak usah diperjelas ya. begitu malah makin-makin. Baiklah. Tenang aja. Mas Adit, sorry Iya. banget nih, kita tuh punya tagline. Ya. Yang semuanya harus ikutan tagline kita. Ya. Kalau kita ngomong detik pagi, jawabannya Jangan tidur lagi. Tapi kayaknya Gerakannya bebas. Nah kita pengen tahu kalau dirimu berekspresi sebebas-bebasnya, Kan? bebas pokoknya. Iya bener. Uh-uh. Jangan tidur lagi. Wah, Oh, wah, langsung, gitar itu langsung, bergerak. langsung. Waduh, teman-teman tolong kamera diarahkan ke Mas Adit. Udah kesini Jangan. aja ya, kesini aja nih. Jangan tidur lagi. Jangan tidur Shit. lagi. Itu yang udah ketemu sih. Langsung ngomong aja. Kalian bukannya pancing dulu. Iya closing dulu, kan Kak. kita lagi nunggu Kita ke ini. belakang dong. Kita harus ada di belakangnya Mas Adit Iya. supaya kita bisa menemani Mas Adit. Iya, Cepet oke. amat udah bikin gitu-gituannya. Bener. Mas Adit, Ya. Mas Adit dengerin kata-kata kita aja ya. Kalau kita ngomong detik pagi langsung Berarti aku saut tadi ya. Tidur bener. lagi, Ya. jreng. Kita nggak usah ngomong, kita diam aja nanti pas Iya, lagi iya, detik iya, pagi iya. ya. Oke. Mana ya? Detikers, Sini. sepertinya waktu Kamera mana nih? Kamera sebelah sana Mas Iya. Adit, Oh mohon ya, izin. oke baik. Seperti waktu kita untuk menemani Detikers tentunya sudah di penghujung waktu. Sedap. Kita ala-ala Mas Oh Adit bahasanya. gaya-gaya Benar. bahasa iya. Benar. Aduh, Namun mati deh gue nih. tidak perlu khawatir karena tentunya Detik Pagi masih akan menemani setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media yang tersedia. Ya. Semua platform ada, mulai dari Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, dengan detik.com sebagai ID-nya. Betul sekali. Dan sekarang waktunya kami berdua untuk pamit mewakili Mas Aditya Sofyan untuk pamit juga. Kalau kita jatuhnya kayak protokoler upacara ya, sama karkol. Benar. Udah deh, yuk. Dan untuk persembahan terakhir kami persilahkan Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Bikin ngantuk ya tapi ya. Aditya Sofyan. Keren Terima kasih banget. semuanya. Makasih.